Orang nanya, kenapa sih orang betah beli di Auto 2000 atau betah beli Toyota? Beli Ya Toyota. karena memang kalau udah merasakan ya kenyamanan, support. Iya. Nah ini akhirnya kembali lagi. Hmm. Ya, jadi loyalitas dari customer ini menjadi hal yang mutlak dan penting buat kami sebagainya. Jadi ini menjadi satu ekosistem yang akhirnya memang ya membuat customer lebih nyaman juga. Oke. Dan mendukung ya tadi ekonomi dalam negeri. Ini bagaimana supaya menjaga balancing gitu ya. Satu, pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan pajak daerah, Yap. tapi kita juga bisa mengembangkan industri dan kemudian menjaga tadi ya stabilitas kemampuan customer atau masyarakat untuk membeli mobil. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Sobat Bisnis Indonesia. Sekarang kita ada di dealer flagshipnya Auto 2000 di Menara Astra, Jalan Sudirman. Ini merupakan dealer Auto 2000 yang terkeren, terunik, dan sangat menggambarkan Auto 2000 dan Toyota. Mari kita lihat. Oke, Sobat Bisnis. Ini merupakan dealer flagshipnya Auto 2000 yang terkeren dan terunik. Uniknya apa? Ayo kita bahas satu-satu. Di sini selain dipajang seluruh produk yang dijual sama Auto 2000, ada Veloz Hybrid, produk terbaru, ada Innova Zeniq HEV yang fenomenal, dan ada Corolla, Rush, dan Rangga. Tapi selain memajang produk-produk yang menjadi penguasa pasar di Indonesia, di dealer ini kita disajikan sebuah relief di panel kayu yang menggambarkan sejarah Auto 2000 beserta nilai-nilainya. Yuk kita bahas. Ini dari ujung ada keberadaan pertama kali Toyota di Indonesia. Itu kita bisa lihat tuh, ada gedung Astra Internasional dan ada produk. Di sini ada produk FG ya. Pertama kali kan Toyota masuk di Indonesia itu melalui produk FG ini. Awal mula itu diimpor, tapi sesuai perkembangannya, pengembangan produk otomotif di Indonesia memasuki tahap perakitan, produksi mandiri, hingga ekspor. Nah, di panel kayu ini terlihat nih, bagaimana peran dari Toyota mendorong atau menopang aktivitas ekonomi masyarakat melalui produk tersebut. Produk otomotif Toyota menopang aktivitas perdagangan. Di sini kelihatan tuh, di sini ada Kijang juga sebagai mobil niaga pertama yang dirakit lokal dipasarkan di Indonesia. Ada kayaknya sih ngangkut ya, mengangkut barang, mengangkut kayu. Lantas ini kalau tidak salah Toyota Buaya nih. Ini sampai saat ini sepertinya masih ada di daerah-daerah tertentu untuk perkebunan, komoditas tambang masih dapat dipergunakan. Bayangkan ini dari tahun 70-an berarti kan. Berlanjut lagi, Toyota memasarkan truk Toyota Dyna. Berlanjut lagi, Toyota melalui Auto 2000 juga memasarkan produk yang diproduksi lokal. Ini ada Avanza di sini, menyusul atau mengimbangi, menemani produksi lokal seperti Toyota Kijang yang lebih dulu dirakit dan diproduksi secara lokal. Lantas berlanjut lagi ada Toyota Sienta, ada Etios Falco, ini Starlet, dan berlanjut hingga sekarang, hingga produk nyata yang ada di sini merupakan produk existing sekarang yang dipasarkan sama Auto 2000. Di bawahnya, selain tadi ya panel yang menjelaskan soal produk,
Di bawahnya itu ada aktivitas after sales yang sebagaimana kita ketahui bahwa Auto 2000 merupakan dealer dari Toyota, mengembangkan juga layanan purna jual. Karena gini, otomotif tanpa ditopang sistem atau manajemen purna jual yang baik, yang andal, itu malah menyusahkan konsumen atau pelaku usaha. Karena lewat layanan purna jual ini yang dikelola Auto 2000 memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun, bagi konsumen, baik itu sektor swasta maupun pribadi. Nah, di sini ada nih dijelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas purna jual yang dikelola oleh Auto 2000. Tapi yang ikonik dari panel kayu ini, relief di panel kayu, di situ ada sosok pendiri Astra International. Kita semua tahu di sini adalah gambar atau relief dari Om William Suryajaya. Lantas di atasnya itu juga ada kayak apa ya? Ada pohon, terus ada kalimat-kalimat misal seperti itu tuh, sejahtera bersama bangsa. Lantas ada lagi urusan Toyota lebih mudah. Ini merupakan pesan yang memiliki makna seperti tadi, sejahtera bersama bangsa. Artinya produk Toyota yang dipasarkan Auto 2000 itu secara langsung berkontribusi dan menemani segala aktivitas ekonomi masyarakat maupun aktivitas sosial kehidupan yang lebih luas. Jadi ketika pertama kali ada produk Toyota maupun Auto 2000 beroperasi di Indonesia, dia menemani dari waktu ke waktu. Dari Indonesia di tahun 60, 70 sampai hari ini produk dari Toyota dan keberadaan Auto 2000 terus menemani bahkan mungkin sampai puluhan dekade selanjutnya. Oke sobat bisnis, keunikan lainnya dan hal terkeren lainnya dari dealer flagshipnya Auto 2000 di Sudirman, ini menampilkan suasana yang natural dan khas Indonesia. Salah satunya, coba lihat ke atas, di sini ada plafon ya, atau langit-langit yang dilapisi sama anyaman bambu. Ini anyaman bambu tradisional nih, konon katanya berasal dari Cirebon. Bambu kita tahu tanaman khas yang biasanya dijadikan berbagai alat kerajinan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin dengan keberadaan bambu yang dianyam menjadi plafon di dealer flagship ini, Auto 2000 ingin memberikan pesan bahwa sesuai nilainya, sejahtera bersama bangsa. Artinya keberadaan Auto 2000 mendukung segala aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat plus kebudayaannya, salah satunya kebudayaan terhadap bambu. Ini lumayan panjang nih, berpanel-panel. Satu lagi hal unik dari dealer flagship ini, sobat bisnis. Di sini kalau bisa dilihat nih, ada tirai yang sangat panjang, menutupi jendela, meredam panas dari luar. Ini ternyata adalah olahan dari pelepah pisang. Jadi nih banyak nih, dari ujung sana sampai ujung sana, itu merupakan olahan dari pelepah pisang. Ya selain tadi mencerminkan atau ingin mengesankan bahwa dealer Auto 2000 flagship di Menara Astra Jalan Sudirman ini sebagai satu seperti apa ya, seperti lorong waktu yang menceritakan perjalanan Toyota dan Auto 2000. Di sini juga memberikan kesan bahwa industri otomotif di mana Auto 2000 menjadi salah satu pemainnya sangat peduli terhadap ekonomi sirkuler, karena pelepah pisang yang menjadi limbah ini bisa diolah loh sebagai tirai nih, yang selain memiliki nilai fungsional, ini juga memiliki nilai yang sangat estetik.
Coba perhatikan. Sangat sesuai dengan desain tadi, atapnya bambu, tirainya adalah pelepah pisang. Oke sobat bisnis, setelah kita keliling dealer, kita ketemu tuan rumahnya. Ini dia, Mas Anton Jimmy Suwandi, Chief Executive Auto 2000. Apa kabar? Alhamdulillah, ketemu Sehat. lagi. Alhamdulillah. Silakan Mas Kavi, Siap. silakan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas Anton. Mas Anton, Iya. tadi kita udah keliling-keliling Iya. di dealer flagship Menara Astra Jalan Sudirman nih. Iya. Ini kayaknya memang didedikasikan untuk menceritakan sejarahnya Auto 2000 bersama Toyota dan nilai-nilainya. Betul. Memang seperti itu ya? Betul. Karena memang persis di titik ini nih, kita lagi berada di atas tanah di mana Toyota pertama kali membangun kantornya di Indonesia sebagai Toyota Astra Motor. Oke, titik Jadi nolnya ini Toyota sejarah ya? nih, sejarah nih. Titik nol Toyota. Kita ini nih, kita lagi duduk di sini. Oh, Jadi ini oke. sangat bersejarah. Dan pada saat Toyota Astra Motor berdiri di Indonesia, mulai dari sini, kemudian berjalannya waktu, kemudian dibangunlah dealer di sini, ya kan? Waktu itu namanya belum Auto 2000, Belum ya kan? Auto 2000 ya? Masih Astra Motor, ya kan? Kemudian bergerak menjadi Auto 2000, dan pada saat Menara Astra ini dibangun, ya akhirnya dibangun juga lah showroom ini karena memang sangat bersejarah. Dibangun lagi lah showroom Toyota di sini, disebut dengan Auto 2000 Menara Astra. Itu di tahun 2019. 2019 ya? Iya, Ini. itu berdirinya. Berarti kita berdiri di atas titik nolnya Toyota. Sangat penting, sangat bersejarah. Apa yang berubah dan tidak berubah? Oh, berubah semua. Berubah Karena ini semua. kan benar-benar bangunan lamanya. Saya nggak tahu kalau Mas Kavi mungkin bisa searching, ada tuh bentuk bangunan Bentuk lamanya lamanya, sangat ya. ikonik di Jalan Sudirman. Sekarang berubah menjadi ikonik lagi yang terbaru Menara Astra. Menara Astra, Kemudian ya showroomnya juga dibangun sangat ikonik. Oke. Bisa kelihatan ya di belakang kita. Iya, transformasinya tuh ya. Ya ini pengrajinnya dari Indonesia semua. Oke. Ini dibangun di Jogja dengan, nah itu tuh ada di tengah-tengah itu ada bangunannya itu. Oh iya. Kelihatan tuh ya di Itu sebelahnya ya? ada Iya. Om William di situ Iya. sebelahnya. Itu ada tulisan Toyota besar. Dan ini semua memang dibangun dengan membuat nuansa Indonesia di sini. Karena memang walaupun Toyota adalah brand Jepang, tapi bagaimana ini adalah sejarah heritage Toyota dia di Indonesia. Tidak ada produknya juga ada Kijang di Indonesia. Nah, bangunan ini juga dilengkapi dengan berbagai produk-produk dari kerajinan tangan orang Indonesia juga. Iya. Hmm. Om Wil kan bukan sekedar ikon ya. Betul, betul. Dia mewariskan banyak nilai-nilai buat Toyota dan Astra. Jadi ini reliefnya tadi mungkin Mas Kavi udah lihat. Jadi sangat sejarah banget dari Iya. produk-produknya, kemudian sejarah-sejarah produk dari Toyota di Indonesia. Ini sangat kelihatan banget gitu ya nuansanya di sini. Nah, itu sejahtera Gimana? bersama bangsa. Ya ini kan ini juga sejarah Astra ya di Iya. sini ya. Jadi ini memang dibangun benar-benar berdasarkan dari Catur Dharma Astra yang Catur dulu Dharma. juga dicetuskan oleh Om William juga. William. Ya kita sebutnya Om William ya. Yap. Ya, jadi bukan Pak William gitu ya. Terkenalnya gitu kan. Iya Om William. Nah, Catur Dharma berarti ada 4. Empat, Nah, yang pertama yang terpenting adalah sejahtera bersama bangsa. Jadi apapun yang kita lakukan di Astra, di Auto Orientasinya. 2000, orientasi pertama adalah sejahtera bersama bangsa. Oke. Baru yang lain-lain, Oke. ada buat customer dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini memang poin pertama yang paling penting. Dan itu yang menarik adalah itu adalah satu pohon ya. Iya, pohon. Nah, jadi bagaimana Astra ini menjadi satu pohon yang rindang, yang juga melingkupi tadi ya bangsa, kemudian karyawan, Ranting-rantingnya banyak gitu ya. memberikan kesejukan lah. Oke. Jadi ini filosofinya cukup dalam dan Oke. mungkin Betul, cukup nggak dalam. banyak orang tahu ya. Betul, gitu ya. iya. Nah, kalau kita lihat lagi nih, Mas Anton, Iya. dari awal itu kan ya, Iya, dari iya. FG, dari apa nih, ini produk sampai ke ujung sana nih. Ini Betul, kayaknya belum muat lagi nih ke sana ya. Iya, di atas itu sebenarnya Bagaimana? di mezanin ada lagi Ada lagi ya? beberapa, ada lagi beberapa. Jadi ini memang penuh lah dengan sejarah Toyota di Indonesia dari produk-produk masa lalu ya, Yap. Kijang generasi pertama gitu ya. Kemudian ada Avanza gitu ya, generasi pertama juga sampai ke ya produk-produk layanan ya. Jadi kelihatan di sini nggak cuma mobil, Iya, tapi sama dengan filosofi Auto 2000, life is easy, berarti nggak cuma beli mobil, Iya. easy dalam apa memaintain, ya kan?
Itu ada bengkelnya juga, ya ada body and paint juga dan lain sebagainya. Ada THS juga gitu mobile service itu. Urusan Toyota lebih mudah itu Urusan ininya Toyota ya? lebih mudah, betul. Oke, oke. Ya. Nah, Mas Anton, Ya. kalau dari perkembangannya ini kan kita Ya. lihat nih, dari kendaraan niaga yang Ya. pertama kali dipasarkan sampai Ya. ini. Nah, Ya. sampai ternyata ini produk hari ini. Betul, Ya betul. kan? Betul. Nah, yang terbaru ini nih, Iya, New Veloz New Veloz Hybrid, ya. Oke. Bagaimana Auto 2000 sendiri memandang New Veloz Hybrid EV yang sebenarnya baru diluncurkan kan? baru resmi diluncurkan. Apa sih yang bisa diberikan New Veloz Hybrid sebagai produk anyar dengan tadi kan sebenarnya harus ada nilai lebih buat bangsa. dan Betul, segala macam. betul. Sekarang apa yang mau dibawa oleh New Veloz Hybrid di Indonesia? Ya, memang kita Auto 2000 sebagai dealer Toyota di Indonesia ya memang udah lama ya menunggu produk-produk terbaru Toyota yang masuk ke segmen elektrifikasi. Dan memang Toyota sangat terkenal ya di produk hybrid sendiri, dan sudah ada beberapa produk hybrid yang diluncurkan dulu dari segmen yang lebih atas lah, Iya. mulai dari Camry, Corolla dan sebagainya, kemudian masuk yang volumenya lumayan besar seperti Zenix, kemudian Yaris Cross, kemudian Veloz Hybrid. Ciri-cirinya menurut saya sama, satu adalah memberikan teknologi yang sangat generasi terbaru ya Generasi dari hybrid, tapi yang penting juga adalah produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Ya, seperti Zenix juga produksi dalam negeri, Yaris Cross, kemudian Veloz juga produksi dalam negeri, dan memberikan tidak hanya kenyamanan dari teknologi itu sendiri, tapi ternyata nanti kita coba ya, Yap, betul. produknya ternyata banyak kelebihan lain. Jadi Oke. nanti kita akan coba bagaimana akselerasinya, kesenyapan kabinnya, kenyamanan suspensinya. Jadi kelihatannya dari luar Ya, sepertinya biasa, similar ya. gitu ya, tapi oke. ternyata di dalamnya nih inner beauty-nya sangat banyak gitu ya. Banyak harta tersimpan nih. Betul, betul. Jadi sangat menarik untuk dieksplor bersama lah Oke. produk ini. Pertanyaan yang umum kan pada akhirnya ya, hari ini kita berhadapan dengan tren EV. Betul, betul. Kenapa yang dikeluarin hybrid? Apa sih keunggulannya gitu loh Mas? Kenapa yang dikeluarkan hybrid? Ya sekali lagi hybrid adalah salah satu yang dikeluarkan oleh Salah Astra satu, ya, Motor oke. ya. Jadi beberapa bulan belakangan sejak GJAW ini memang sangat banyak produk-produk baru yang dikeluarkan. Local production tidak hanya yang hybrid, tapi yang di Local EV-nya product, pun di EV-nya. sudah mulai ada local production, Oh, juga iya. Forex yang baru. Ya, Kemudian ada Urban Cruiser, walaupun masih import, itu juga varian baru dari BEV. Kemudian hybridnya ada Veloz Hybrid, kemudian ada varian baru dari Yaris Cross, varian baru dari Alphard Hybrid gitu Hybrid, ya. ya. Jadi ini memang satu rangkaian ya, saya Yap. lihat mulai dari GJAW mulai November sampai sekarang. Dan sejak November itu pun, walaupun waktu itu belum resmi dibuka ordernya atau SPK-nya, tapi memang luar biasa. Customer Antusias itu nih, udah antusias ya. antusiasnya langsung datang ke cabang, pengen lihat unit, walaupun unit belum ada ya. Dan bahkan sudah ada yang waktu itu ya istilahnya saya put nama dulu deh, Iya. istilahnya masuk Indian list dulu gitu ya. dipulling dulu Sejak ya. bulan November, Desember sampai sekarang. Baru kemarin di launch secara resmi di IMS di awal Februari. Baru sekitar beberapa bulan Para lalu, ya. konsumen ini kan Ya. oke lah, Ya. kita ada faktor Toyota dan Astra di situ Ya, ya, ya. menjadi antusias. Ya. Apa yang menjadi highlights mereka sih kalau spesifik bicara Veloz Hybrid gitu Mas Anton? Banyak hal ya. Iya. Jadi satu, bahwa bagaimanapun di Indonesia ini pertimbangan orang kan banyak. Memilih BEV pasti ada kelebihan kekurangannya. Iya. Hybrid juga ada kelebihan kekurangan, ICE juga ada kelebihan kekurangan. Tapi bagi customer yang ingin bergerak dari ICE, nextnya apa nih? Yap. Nah, ternyata banyak customer kita, customer Toyota maupun customer pembeli baru mengconsider hybrid. Hybrid. Karena hybrid ini juga elektrifikasi, tapi dia tidak perlu suatu ekosistem Yap. seperti BEV. Oh, Jadi dan masih paham. menggunakan similar dengan yang sebelumnya. Yap. Dan akhirnya produk ini menjadi pertimbangan buat customer karena kelebihannya tadi cukup banyak ya. Memang sudah ada elektrifikasinya, Elektrifikasi. emisinya lebih oke, lebih irit bahan bakar, Efisien ya. lebih efisien. Kemudian banyak yang tertarik dengan produk ini kan harganya juga ternyata cukup menarik. Yap. Waktu itu kita launch dengan harga start dari 299, 299. sekarang naik sedikit, Yap. tapi masih berada di range yang sangat menjadi market gemuk ya. Nah, kemudian pertimbangan kedua adalah kenapa belinya adalah Toyota Veloz Hybrid. Ada Toyotanya, Toyota. ada Astranya juga, pelayanannya, suku Yap. cadangnya, dan juga bengkelnya semua udah siap Siap. untuk melayani customer. Jadi dimanapun di seluruh Indonesia, karena Indonesia ini kan luas ya. Luas. Tidak Ya. hanya Jakarta. Jadi misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, itu juga ada masalah dari ekosistem Yap. dan juga misalnya suku cadangnya dan sebagainya. Nah, kita sangat siap
Dan Auto 2000 saya rasa sebagai dealer terbesar Toyota di Indonesia juga sangat ready. Yap. Jauh-jauh hari kita udah memprepare dari spare part-nya, Spare dari part. orang-orangnya, peralatannya. Karena kalau misalnya istilahnya mobil-mobil ICE gitu ya, motor bakar, ini nggak cuma di bengkel kita, Betul. bahkan di bengkel luar pun udah banyak. Udah banyak, betul. Tapi kalau seperti hybrid atau BEV ini kan belum banyak ya Belum. yang bisa. Jadi kita harus benar-benar ready perlengkapannya, orang-orangnya, memastikan kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, customer bisa terbantu. Gitu. Jadi Ya. ini memang Jaringannya aman ya, Auto ya 2000 ini ya. sangat penting karena ya tadi yang saya katakan Auto 2000 kan selalu ingin memberikan kemudahan buat customer. Ya kita menyebutnya life is easy. Customer bisa lebih dekat, network kita banyak, kita lebih lengkap fasilitasnya, lebih nyaman, sehingga membeli mobil itu kan tidak hanya pada saat belinya ya, setelah itu penggunaannya gimana, kalau ada accident gimana gitu ya. Nah itu yang kita pastikan ya semuanya nyaman lah gitu ya. Urusan Toyota lebih mudah Yes, gitu ya. yes, betul. Balik lagi kalau fitur unggulannya ya, selain hybrid. Ya. Kalau hybridnya sendiri teknologinya Ya. juga mudah gitu Ya. ya. Fitur unggulan yang ini kan kalau tadi kita bicara, penampakannya hampir sama. Betul, betul, Tapi ini ada hybrid. betul. Sebenarnya fitur-fitur unggulan ini gimana sih? Apa yang disematkan ke? Kalau saya ngomong sebagai orang Toyota kan kecap ya. Yap. Jadi saya tanya customer lah. Yap. Jadi ini respon customer terhadap Veloz Hybrid. Pertama memang tadi ya mereka mencari teknologi baru selain ICE, pilihannya kan ada EV dan ada juga hybrid. hybrid. Nah, ini adalah salah satu hybrid yang istilahnya full hybrid ya. Full hybrid dengan harga yang paling terjangkau. Kenapa saya katakan full hybrid? Karena ini benar-benar baterainya bisa bekerja sendiri atau bekerja sama dengan engine. Karena hybrid juga ada macam-macam ya. Ada macam-macam nih. Ada ya. yang mild hybrid, Mild ada hybrid, yang full hybrid. full hybrid, ada yang PHEV. Nah, ini adalah masuk di kategori yang full hybrid. Nah, customer merasa full hybrid yang paling economical, yang terjangkau, dengan model yang cukup bagus, segmennya juga oke adalah Veloz Hybrid. Veloz hybrid. Nah, itu komen yang langsung muncul dari kacamata Dan 7 customer. penumpang mungkin ya. Betul. Kemudian 7 penumpang dengan harganya saya value for money ya. Yap. Kemudian teman-teman media juga pernah Yap, mencoba. betul. Jadi kita juga waktu itu dibantu oleh Toyota Astra Motor ada test drive dari daerah Nusa Tenggara sampai ke Sumatera bagian utara itu lebih dari 7.000 km. Jadi durability juga penting motor Indonesia. Powernya juga oke karena buat nanjak dan lain-lain dan keiritannya. Irit. Salah satu media mengetes 1:28,9. Ya itu kisaran-kisaran Ya, gitu kira-kira itu lumayan. begitu. Jadi ini sangat membuat customer merasa ini adalah satu produk yang pas. Ya, mulai dari harganya, 7-seaternya, value for money, irit, kemudian canggih juga ya, gitu ya. Dan yang terpenting juga tidak hanya produknya ya tadi, total ekosistem pelayanan juga udah ready gitu. Jadi entry level bisa naik kelas nih Betul, betul, lewat ini ya. betul, Oke. betul. Gimana? Kita mau Mari buktikan kita coba, buktikan harus dong, harus kita coba. Siap. Jadi biar Mas Kavi langsung bisa Siap. merasakan tadi ya kelebihannya apa. Oke. Veloz Hybrid. Sobat bisnis, kapan lagi disetiri oleh Chief Executive Auto 2000 Mas Anton. Let's go lah. Let's go. Ini nyala. Pertama kita ini dulu, setting dulu. Oh, iya. Safety first. Safety first. Ini jauh lebih kedap ya Mas Anton ya? Oh iya, kekedapannya beda. Karena ini Kekedapan kan beda ya? kalau lagi begini kondisinya, Hmm. mesinnya kan nggak nyala. Jadi Iya. ini masih EV mode kan. Oh iya iya. Nah ini enaknya, kalau lihat kondisi Sudirman lagi macam begini, EV mode-nya sering jalan, Yap. makin irit. Makin irit ya? Makin irit. Oke. Iya. Jadi menyesuaikan ini juga ya, Betul, betul. kebutuhan di jalan ya. Betul, betul. Oke. Gimana? Oke? Oke, Kita siap. mulai? Wah, tapi lumayan juga ya. Iya. Luas ya. Luas, dan sekarang nuansanya serba hitam nih. Iya. Tapi yang varian mana ya yang ada bisa itu tuh ada kayak sofa gitu ya? Ada kan ya? Ada. Jadi ini kalau dimundurin, ini kursinya dimajuin, nanti bisa ditidurin. Gitu. Oh, Jadi bisa oke. lebih panjang. Buat mudik cakep nih. Iya. Mantap. Siap. Yuk, Oke, mari kita jalan. Cobain. Let's go. Tunggu. Iya. Tapi sering ini ya, masih sering bawa mobil sendiri ya Mas Masih. Anton ya? Aku sih di weekend selalu salah satu hobi sih sebenarnya. Hobi ya? Oke.
Oke. Untung pekerjaan bukan driver ya. Mobil di rumah apa Mas Anton yang sering dibawa? Kalau weekend kebanyakan pakai GR Yaris. GR Itu Yaris ya? mobil favorit saya. Masih manual transmission. Oh, Iya. Kalau ini kan memang. matic ya. Kalau sehari-hari Nah, ada pakai driver ya. Iya. Jadi ada Alphard Hybrid sama ada Lexus juga, Lexus IS. Nah, kalau yang lagi bawa Yaris GR itu sendiri atau? Bawa sendiri Bawa atau sendiri. bareng keluarga lah gitu ya. Jadi weekend kita jalan-jalan, kadang-kadang istri mau ke mall ya dianterin gitu. Jadi jalan-jalan santai aja. Walaupun mobilnya mobil sport tapi jalan-jalan santai. Nah, iya. Saya lagi rencana mau beli mobil ini juga. Ini? Iya, lagi SPK nih. Iya, Oh, lagi karena- SPK? Betul. Ikut karena- ngantri? Ikut ngantri sesuai dengan urutan customer. Karena kan waktu itu saya pernah ikut test drive mobil ini Yap. ya sebelum ini diluncurkan sekitar Oh, berapa masih di bulan. pabrik ya? Masih di pabrik. Waktu itu ikut ada ya diundang lah gitu ya oleh Temin sebagai produsen ya kita nyobain gitu. Dan ternyata mobil ini ya walaupun bentuknya nggak begitu yang berbeda, ternyata di dalamnya nih bener-bener Beda loh. suspensi. Iya. Interior lebih cakep ya karena lebih gelap gitu ya. Kemudian suspensinya ini juga lebih nyaman. Ini beda banget deh kalau Iya. sobat bisnis make Veloz yang sebelumnya ya, generasi sebelumnya. Banyak banget perbedaannya. Ini kayak jauh lebih premium juga ya. Iya, biasanya kan banyak warna-warna silver, warna-warna, ya. putih. Ini lebih dark gitu ya. Ya lebih nyaman. Audionya juga lebih gede. Yang saya paling suka ini silent ya, lebih noise-nya Betul, lebih kurang, kedap. ada hybrid Sangat kedap. kedap. Sama suspensinya juga lebih nyaman. Jadi, nah akselerasinya nih nanti kita cobain ini juga lebih mantap juga. Bahkan di Temin itu kan ada tempat untuk tes climbing ya. Betul, betul. Nah, itu climbingnya juga bener-bener akselerasi climbingnya juga enak banget. Jadi confident lah. Dan itu di kemarin itu aku juga nyobain ya Veloz Iya. hybrid ini itu sampai di sudut berapa ya? Sudut berapa derajat? Ya, dia ada 14 dan Iya. 18. Iya. Ya. Itu agak lumayan ada fitur di mana ya kita nggak perlu deg-degan ya kalau Ya. lagi curam kayak Nggak- begitu. Nggak mundur ke belakang Betul. secara ini ya. Jadi bisa dia langsung Ya. nahan. Kemudian begitu diakselerasi langsung naik lagi. Jadi ini memang sangat udah mengconsider lah beberapa Consider. masukan dari masyarakat juga ya. Betul. Nah, ini di pusat ibu kota kayak begini macet-macet begini nih justru hybrid lebih Hybrid. mantap. Ini lagi EV mode. Jadi mesin sama sekali nggak nyala. Betul. Nggak makan bahan bakar ya gitu ya. Jadi ya ini akhirnya bisa membuat ya tadi keiritannya kenapa orang nanya masa sih 1:28, 1:29 ya sangat mungkin. Apalagi di kondisi-kondisi yang macet seperti ini. Rasional Karena ya. banyak baterainya yang berfungsi kan. Apalagi ini nih kita lagi deg-degan ya BBM ya pasokan. Gitu Ya, jadi lebih irit, saya rasa lebih Iya. oke juga gitu. Nah, Mas Anton, Hmm. kebetulan nih karena apa dengan momennya dengan Mas Anton nih. Iya. Kayaknya jualan mobil Hmm. 2 periode ini berat ya. Kondisi pasar ya kayak gimana Mas Anton? Di kuartal 1 nih kan kita juga Ya. harap-harap cemas Kalau ya. kalau Mas Kavi kan kenal saya cukup lama ya. Iya. Saya tipikalnya memang orang optimistis. Ya. Jadi kalau kita lihat 2024 memang pada saat itu pemilu, jadi memang banyak fokus ke sana, market sedikit turun. Potensi ya. Ya. Nah, tapi memang ternyata tahun lalu walaupun memang di akhir-akhir tahun itu sedikit naik, tapi tetap market hanya mencapai kalau retail ya 830 ribuan. Oh ya gitu 830-an ya. Jadi tetap turun lah dibanding Iya. sebelumnya yang sedikit di bawah 900 ribu. Jadi jauh dibandingkan target kita 1 juta. Nah tahun ini gimana? Memang kalau saya lihat 1-2 bulan ini kita masih belum bisa melihat forecast 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi memang berharap lah ya mudah-mudahan walaupun bulan Januari Februarinya sedikit lebih tinggi dibandingkan Januari Februari tahun lalu. ya. Nah yang penting ini kan kestabilan nih. Kestabilan betul. Ya, karena kita melihat sekarang kondisi tidak hanya ekonomi Indonesia ya, tapi global global ya. Jadi ada perang, kemudian ada mungkin ada gangguan mungkin sedikit Pasokan dari ya. supply, Iya, pasokan supply. minyak yang rasanya akan mungkin berpengaruh kepada ekonomi secara umum, termasuk Indonesia. Nah, pengaruh ini yang sepertinya kita harus hitung-hitung juga, hitung-hitung juga dan mudah-mudahan ya sampai mengganggu market tahun ini gitu ya. Ya, kita melihat seperti itu. Memang
kita di Auto 2000 melihat demand tetap ada, cuman memang ada beberapa customer yang memang mulai menunda, Yap. mulai menunda atau wait and see gitu ya. Bagaimana kondisi ekonomi dan lain-lain sebelum memutuskan, karena bagaimanapun buat orang Indonesia pemilihan mobil ini kan big ticket ya. Betul. Big ticket. Kedua, memang faktor dari tahun lalu, kalau ditanya kenapa tahun lalu mengalami penurunan, salah satu gitu ya dari faktor penyebabnya adalah faktor dari perbankan kita. Perbankan ya. Ya, Oke. memang nggak bisa dihindari. Keuangan tuh sektor keuangan. Perbankan ini faktor penunjang yang sangat penting. Betul. Ya. Jadi faktor perbankan juga saya lihat, saya nggak bilang perbankan tidak agresif gitu, tapi mungkin sepertinya lebih berhati-hati. Prudent ya. Lebih berhati-hati, melihat kondisi dan juga memilih dengan baik calon konsumen, karena banyak juga calon konsumen yang memang mungkin bukan masuk ke dalam kategori yang bisa diterima oleh perbankan. Nah ini kayaknya masih berlanjut sampai di awal tahun ini gitu, Mas Kavi. Sebenarnya itu ya. Iya. Ya tinggal tunggu momen nih wait and see. Cuma gini Mas. Iya. Kita kan kalau kita ngelihat bicara mobil, otomotif lah ya secara umum, itu kan seolah-olah ya cuma jualan. Padahal di balik itu sebenarnya kan ada apa ya, fungsi industri otomotif secara ekonomi. Betul, sangat benar. Iya kan? Iya. Auto 2000 sendiri sekarang jaringannya kan berapa banyak sih Mas Anton? Di situ ya, kan ini juga, kalau yang saya itu yang cabang yang gede-gede aja. Yang gede ini artinya mereka memang ada fungsi penjualan dan servis. Ini di luar dari cabang-cabang kecil yang hanya servis misalnya. Itu ada total 128 cabang. 128 cabang. Dan untuk pendukung 128 cabang ini lebih kurang karyawan langsung dan tidak langsung itu sekitar 8.000 karyawan. 8.000. Ini hanya Auto 2000 ya. Auto 2000. Jadi bisa dibayangkan belum termasuk ini adalah karyawan atau perusahaan-perusahaan pendukung ya. Iya. Vendor. Kemudian tadi ya, mungkin dari leasing, asuransi, kemudian pemasok-pemasok. Ini ya sangat banyak. Dan dulu kita pernah hitung-hitungan ya, sebenarnya bahkan untuk industri otomotif itu bisa jutaan gitu ya. Baik dari pabriknya, mulai dari suppliernya sampai ke dealernya dan lain-lain. Jadi memang suatu industri yang cukup besar menurut saya di Indonesia yang tadi ya sangat terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia pastinya gitu. Jadi memang membicarakan otomotif tidak sekedar model baru apa dan segala macamnya ya. Tapi di balik itu bisa sampai jutaan orang menggantungkan nasib di sektor otomotif. Betul. Belum ya minimal dikali 2 dikali 4 ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dari populasi kondisi populasi di keluarga masing-masing. Iya. Nah, berarti kan gini Mas Anton. Secara makro kan Indonesia juga menghadapi dalam artian bagaimana mempertahankan lapangan kerja yang udah ada, sembari berpikir bagaimana memperluas lapangan kerja. Karena dari pekerjaan yang dijamin itulah maka lahir konsumsi dan segala macam. Ini kan kayak ayam dan telur aja nih. Antara industri, ekonomi, lapangan kerja balik lagi tuh ke situ. Betul. Dengan melihat keterkaitan yang erat seperti itu, setidaknya bisa gak sih ada langkah atau strategi yang mungkin dilakukan dari pihak swasta maupun dari pemerintah untuk menyelamatkan industri ini? Kalau dari kacamata kita sebagai Auto 2000 ya kita melihatnya sebagai satu ekosistem ya. Mungkin kita coba lihat dari sisi ekosistem penjualan dan maintenance dulu gitu, sales after sales gitu ya. Kalau kita bisa lihat tadi kita bicara karyawan Auto 2000 ya, kita ada 8.000 ya. 8.000-an loh, banyak itu. Ya, banyak gitu ya. Kemudian sekarang bagaimana kita mengembangkan kembali lagi sebenarnya adalah bagaimana kita berfokus kepada kebutuhan konsumen. Karena saya rasa demand ini kan datangnya dari konsumen juga gitu. Nah, bagaimana sekarang di tengah kondisi yang serba perang, kondisi yang sulit dan sebagainya, masyarakat kita berikan support dalam bentuk ketenangan. Betul. Pokoknya tema kita kan urusan Toyota lebih mudah atau life is easy. Bahwa hidup ini kalau beli mobil Toyota, khususnya beli mobil Toyota di Auto 2000 lebih gampang. Gampangnya gimana? Kemana-mana pasti ada cabang Auto 2000 ya, jadi dekat ya, di Sudirman pun ada gitu ya. Bahkan di kota-kota kecil
kemarin saya baru berkunjung ke Pasuruan, Probolinggo, Pasuruan, ya, bahkan di Probolinggo. Bali di Singaraja gitu Singaraja, ya. ya. Itu bahkan ada cabang kita dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian tadi kata-kata lengkap berarti kan nggak cuma masalah jualan. Ekosistem kita di Astra ya, mulai dari kredit, asuransi, trade-in, mobil bekas gitu ya. Kemudian servis mulai dari GR, body and paint, kemudian ada mobile service, itu sangat lengkap. Yang terakhir bagaimana nyaman, ya, kenyamanan dari fasilitas, kemudian bagaimana pelayanan dari frontline kita gitu ya, mensupport customer, membuat customer itu lebih nyaman. Jadi saya rasa membeli mobil satu hal ya, kita ada produk baru banyak dari Toyota lah, sekarang ada Veloz Hybrid, ada versi baru dari Yaris Cross, kemudian versi baru Alphard, dan lain sebagainya. Pilihannya banyak tuh. Pilihannya banyak. Customer tinggal memilih produknya, kemudian setelah itu ya nyaman dan tenang gitu ya. Karena kita memberikan support, kalau ada apa-apa, istilahnya bahkan sampai 24 jam. Betul. Jadi kalau ada emergency call, tiba-tiba mogok, tiba-tiba ada masalah, langsung bisa dibantu gitu. Nah ini yang paling penting. Jadi beli mobil ini kadang-kadang hanya melihat di depan ya. Bagaimana bisa di depan, oh harganya murah atau lebih mudah. Ternyata nggak seperti itu. Setelah di total-total, setelah kepusingannya dan lain-lain di belakang layar ini, wah ternyata sangat ribet. Nah itulah menyebabkan orang nanya, kenapa sih orang betah beli di Auto 2000 atau betah beli Toyota? Ya karena memang kalau udah merasakan ya kenyamanan, support. Nah ini akhirnya kembali lagi. Ya, jadi loyalitas dari customer ini menjadi hal yang mutlak dan penting buat kami, gitu ya. Nah, itulah akhirnya harapan kita juga bisa mendukung ya tadi ya. Industri, kita nggak hanya bicara industri pabrik ya. Industri itu termasuk tadi bengkel, kemudian purna jual, industri dari mungkin spare part, ya industri dari berbagai macam ya pendukung lah ya. Dari bengkel kita dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi satu ekosistem yang akhirnya memang ya membuat customer lebih nyaman juga dan mendukung ya tadi ekonomi dalam negeri. Ya. Jadi jangan membuat atau menambahkan resah di zaman susah. Harus membuat tuh nyaman, peace of mind, tenang, tidur nyenyak. Kalau ada masalah tinggal telepon, tinggal ada WA, mau lewat aplikasi, website semua ada. Sekarang gampang. Tapi memang agak apa ya? Mau diakui atau tidak, ketika kita bicara ekosistem Astra, Toyota, termasuk Auto 2000, kayaknya memang boleh diakui atau tidak ya, sampai sejauh ini sulit dipatahkan. Lebih nyaman dan kenyamanannya ya, kemudahannya itu ada di situ gitu loh. Betul. Dan di sisi lain ternyata di balik semua itu ini ada loh kontribusi secara ekonomi ya, itu di sales tadi sampai 8.000 orang di Auto 2000 aja. Nah, tapi gini, kita mengharapkan yang terbaik buat industri, berarti kan yang terbaik buat perekonomian kita. Pasti. Ya kan? Pasti. Di balik semua itu juga apa ya? Ada bukan hambatan ya, tapi sebagaimana kita ketahui bersama nih Mas Anton, apalagi Auto 2000 memasarkan produk di berbagai daerah gitu tidak sekedar di Jakarta dan segala macam. Belakangan kan juga sebenarnya kalau kita bisa bilang ya secara jujur, ada tantangan memang, ada dua kutub yang menekan nih, ada yang memang daya beli, bukan daya beli aja sih, ada psikologis wait and see dari konsumen, tapi di satu sisi juga ada perubahan kebijakan fiskal, mau nggak mau kita sebagai konsumen itu ragu loh dengan apa, di tiap daerah mungkin beda-beda, mungkin yang rame kemarin tuh ada di Pati tuh soal apa pajak PKB, opsen ya. Nah, sebagai apa ya, penjual mobil, ngaruhnya besar guys sih Mas Anton. Ya, memang perlu disadari tadi ya, sumbangsi ekonomi kita nggak cuma tadi ya, banyak tenaga kerja, industri UMKM dan lain-lain. Industri otomotif ini secara langsung menyumbang dalam bentuk pajak. PKB mulai itu dari pajak, ya kan, perusahaannya sendiri pasti membayar pajak kan, PPH, Astra, kan? Kemudian ada pabrik dari Timin dan sebagainya. Kemudian mobilnya sendiri sudah membayar, ada yang CBU import duty, kemudian ada yang PPNBM, ya kan, VAT, gitu ya. Nah ada lagi yang kita sebut dengan pajak daerah, PKB dan lain sebagainya, PKBBN. Nah PKBBN sudah berjalan dan memang setiap tahun mengalami kenaikan biasanya, tapi kenaikannya masih dalam angka yang cukup
wajar lah, Ya. masih mungkin inflasi dan sebagainya. Nah, cuman memang belakangan ini 2 tahun ini memang ada pengeluaran peraturan baru Iya. yang disebut dengan Opsen, Opsen. yang sebenarnya kami sangat mendukung karena tujuannya baik. Tujuannya kan pingin Pengembalian ke ya daerah. pengembalian ke daerah lebih yang besar tidak ya. hanya provinsi tapi kayak kota, Daerah kabupaten tingkat 2 itu ya. dapat langsung. Tujuannya sangat baik. Nah, cuman memang dalam pelaksanaannya setiap provinsi beda-beda. Yap. Nah, saya contoh kalau Auto 2000 tuh di Sumatera ada di Sumatera Barat yang memang akhirnya pajak daerahnya meningkat karena Oke. ada opsen ini. Gitu ya. Nah, meningkat ini akibatnya memang market di Sumatera Barat. Ya, ini memang satu hal yang negatif ya. Iya. Akhirnya menurun sekitar 30%. 30%. Ya. Dari ini pajak kan, itu emang berapa persen sih naiknya, Mas Anton? Kalau dari lapangan? jadi pajak ini juga bervariasi nih, Mas Kavi. Jadi saking bervariasi saya nggak bisa hafal nih. Ya, Iya, tapi iya. intinya kan diberikan Signifikan ya, keleluasan. Kalau dulu kalau ngomong kasarnya dari sisi customer kan 12,5 lah Yap, gitu 12,5 rata-rata. ya. 12,5 kadang-kadang 15. Iya, Nah, iya. ini bisa lebih dari itu, bisa sampai 20 dan lain sebagainya. Oke, Nah, variatif ya. kenaikan ini cukup besar. Bayangkan harga mobil 200 juta, 300 juta, kalau kenaikan 5%, 7%, ini kenaikannya luar biasa. Yap. Nah, hebatnya tadi ya, kondisi customer yang sudah wait and see, atau mungkin kondisinya sulit, ini ditambah lagi dengan adanya option. Nah, ini sedikit banyak akan mengurangi juga market. Jadi, kenapa market tahun lalu menurun? Saya rasa ini salah satu dari impact juga. Karena terjadi tidak di semua provinsi, tapi di beberapa provinsi. Kenapa? Kalau saya lihat di Sumatera Utara, ternyata marketnya masih relatif stabil, turunnya nggak terlalu banyak, dibandingkan dengan Sumatera Barat misalnya. Ini kan Iya, sebelah-sebelahan iya, ya, iya, gitu ya. sebelah-sebelahan. Nah, Sumatera Barat penurunannya lebih dalam. Yap. Nah, tahun ini ada lagi di beberapa wilayah, contohnya di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, ini yang mungkin secara sebagai pelaku usaha ya di dunia otomotif, kita juga selalu berkomunikasi melalui Gaikindo misalnya ya. Kemudian komunikasi dengan Pemda-Pemda juga. Karena jangan sampai nanti mengurangi penjualan mobil itu sendiri. Karena kan berarti mengurangi pokoknya nih gitu ya. Yap. Bahwa setiap mobil ini kan memberikan kontribusi tidak hanya satu kali, Betul. tapi setiap tahun. Nah, kalau pokoknya udah berkurang, memang per unitnya naik, tapi pokoknya berkurang. Nah, ini kan akan mengurangi ke depannya pemasukan dari pemerintah dan Pemda-Pemda itu sendiri. Kemudian kedua tadi mengurangi juga industri dalam negeri yang tadi kita bangun. Seperti Veloz ini kan diproduksi dalam negeri, Zenix diproduksi dalam negeri. Nah, ini bagaimana supaya menjaga balancing gitu ya. Satu, pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan pajak daerah, tapi kita juga bisa mengembangkan industri dan kemudian menjaga tadi ya stabilitas kemampuan customer atau masyarakat untuk membeli mobil. Karena membeli mobil kan suatu kebutuhan ya di Indonesia. Betul. Ya, jadi jangan sampai akhirnya masyarakat mengalami kesulitan gitu untuk mendapatkan ini. Nah, ini memang sebagian besar wilayah masih sangat mendukung industri otomotif seperti pemerintah di Sumatera Utara, kemudian misalnya kalau di Jawa ya, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, mereka masih berusaha untuk mendukung lah. Nah, tapi kan ada beberapa wilayah mungkin dengan berbagai alasan terpaksa menaikkan ini. Nah, saya rasa nggak masalah. Kita juga tetap harus mendukung, tapi bagaimana mungkin dievaluasi gitu ya. Bagaimana impactnya, bagaimana mungkin suara dari masyarakat gitu ya. Kan kita baca berita beberapa di Provinsi Jawa Tengah, kalau saya nggak salah ada masukan dari customer. Saya rasa masukan-masukan itu nggak ada salahnya dievaluasi ya. dan dijadikan pertimbangan. Karena kan sebenarnya masyarakat dan pengusaha ini kita ingin bayar pajak nih. Gitu ya. Tapi kan juga perlu saling melihat kondisinya seperti apa gitu. Jadi mungkin option sebagai satu kenyataan dan suatu hal yang memang harus dijalankan, saya rasa itu wajar dan kita mendukung lah. Tapi dalam pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini yang harus ini yang kita harus. Karena setauku ya di bisnis Indonesia sendiri kan kita juga mengupas ya regulasi ini kan dari mulai dari HPP ya regulasinya ya. Harmonisasi perpajakan, APD dan segala macam. Tapi kan secara prinsip harusnya ya, dan ini juga udah dikonfirmasi sebenarnya sama Kementerian Keuangan. Opsi pajak itu tidak semestinya menaikkan. Betul. Ya kan? Betul. Kan cuma memastikan pembagian porsi antara daerah tingkat 1 sampai daerah tingkat 2. Cuma kan memang di situ ada ruang memang untuk dinaikkan. Betul. Nah, kalau dari penjelasannya Mas Anton sendiri kan sebenarnya walaupun ini sifatnya sementara ya kesimpulan ini, tiap daerah yang memiliki kebijakan berbeda terkait opsen, itu pun menghasilkan geliat otomotif yang berbeda ya tadi ya. Betul, hasilnya berbeda.
berarti kan dari titik itu kita lihat eh, jangan senang dulu Ya. untuk pemerintah daerah yang menaikkan nih sebenarnya, ya kan, Ya. option sampai di tingkat tertentu. Ya. Karena pada akhirnya ketika tidak lagi ada produk otomotif atau jauh berkurang produk otomotif yang dijual, maka secara jangka menengah jangka panjang Betul. penerimaan pajak daerah ini PKB, khususnya PKB dan BBNKB ya, Ya. teman-teman ya, itu bakal turun Betul, terus. betul. Di luar itu kan mungkin perlu dihitung juga tidak hanya masalah pendapatan daerah, pendapatan nasional. Pendapatan nasional Kemudian ya. bagaimana industri ini nanti akan berkembang. Oke. Betul. Jadi mungkin hitung-hitungan ini yang saya rasa perlu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Pemerintah gitu. pusat, betul. Karena kita dulu kan pernah podcast ya Mas Ya, Kavi iya, waktu saya betul. masih ada di TAM ya. Ya, Waktu betul. itu kita buka-bukaan. Buka-bukaan. Bagaimana misalnya membandingkan harga mobil di Indonesia dengan di luar negeri, di betul. Thailand, struktur pajaknya dan lain-lain. Oh ya. Waktu itu saya ingat saya cerita model A gitu ya. Yap. Di Thailand harganya kira-kira di sini. Mobil B Pasti jauh lebih murah deh. mobil yang sama dijual di Indonesia ternyata harganya lebih mahal. Pasti Nah, jauh lebih murah deh. Kan? mungkin banyak customer yang komen tuh biasanya teman-teman netizen. Oh, itu mengambil untungnya banyak. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita hitung secara lebih mendalam, ternyata di situ banyak faktor-faktor lain. Memang ya unfortunately pajak. Tapi kita sebenarnya bangga bahwa kita juga berkontribusi buat negara, Ya. berkontribusi buat pajak. Tapi ya itu, tolong mungkin kita perlu melihat juga bagaimana mendukung tadi ya, dan melihat timing. Karena oke. kondisinya saya rasa timingnya, Timingnya belum tepat iya, nih. kondisinya di Indonesia sepertinya kok tahun ini dan tahun lalu belum timing yang tepat gitu ya. Jadi mungkin itu juga perlu menjadi pertimbangan kita bersama gitu ya. Jadi dalam artian menangkap juga sebenarnya apa ya, kenyataan atau yang dirasakan sama Ya. publik hari ini ya. Iya. Misalnya ya kayak ini aja lah, mungkin bisa dipastikan bahwa hari ini yang punya duit dan mau mengganti unit pun masih menahan. Betul. Karena ngeliat, wah ada ketidakpastian global maupun ketidakpastian nasional ya, karena udah beberapa periode kita mengalami daya beli yang menurun. Nah, di samping itu ada kebijakan fiskal yang publik pasti melihat bahwa ini waduh lumayan juga ya kalau ngeluarin duit segini. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya apa ya, mungkin mereka punya uang, punya tabungan, memang udah dialokasikan untuk beli mobil atau beli produk otomotif. Tapi karena situasi-situasi ini mereka pasti nahan tuh. Iya, betul. Kayak gitu kali ya Mas Anton ya. Betul. Ya pastinya kita kan tadi kan, saya kan orangnya tetap optimis lah ya. Iya. Kita tetap berusaha dari kacamata dealer. Saya juga optimis loh. Iya. Berusaha ya tadi ya, satu bagaimanapun Toyota tetap mengeluarkan produk baru. Berarti kan invest nih, tetap invest di Indonesia. Kita di dealer juga invest karena cabang-cabang kita terus kita invest juga. Seperti tadi ya, kita di Sudirman ya, Astra ya, itu investasi yang nggak kecil buat kita. Kenapa? Tapi penting buat pelayanan customer. Kemudian kita juga invest di orang, invest di facility. Seperti hybrid ini sepertinya nggak ada apa-apa, tapi kan penjualan Veloz ini kan kelihatannya akan naik. Betul. Sekarang selama 4 bulan pertama ini kita sudah mendapatkan SPK kira-kira 2.800 sampai 2.900 unit. Ya ini boleh dibilang hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan menjual Veloz yang sebelumnya yang non-hybrid. Nah kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dari facility-nya, orang-orangnya gitu ya. Itu ini lagi tuh ya ngeluarin ada capex ya. Ya ada training lagi, ada pembelian alat-alat baru lagi gitu ya. Persiapan-persiapan lagi dari sisi spare part dan lain-lain. Ini suatu investasi juga buat dealer. Nah, harapannya ya produk baru ini bisa diterima, bisa meningkatkan market juga. Dan mudah-mudahan ya nanti didukung juga ya dengan tadi ekosistem ya. Ya tadi misalnya teman-teman dari kredit gitu ya, apakah Toyota Finance, apakah Astra Credit Company, mereka juga bisa mengeluarkan produk-produk yang lebih kompetitif lagi ya, dan mudah-mudahan istilahnya dari sisi ekonominya tetap bisa mendukung lah ya gitu ya, customer-customer untuk mendapatkan kredit gitu ya. Nah ini juga saya rasa membantu. Ya yang terbaru terakhir ya itu OLX ya, Astra baru take over dan Toyota juga masuk ke situ kebetulan, membantu juga customer untuk trade in. Nah, menjaga resale value gitu ya. Nah resale value ini sangat penting buat customer Indonesia. Customer Indonesia sebelum beli mobil
belum apa-apa udah mikir jual lagi. Kayak saya. Bagaimana jualnya? Saya juga mikirnya gitu, Mas ya Nathan. Jadi salah satu misalnya paket Veloz yang baru ini ada satu paket kredit di mana kita menjamin nilai jual kembalinya. Misal dalam 3 tahun dijamin 70%. Yep. Nah ini juga membantu customer untuk lebih tenang. Iyalah. Jadi dia kan sebenarnya sudah pasti dapat 70%. Kemudian berarti dia kan hanya membayar kira-kira 30%. Iya, 30%. Nah setelah itu dia bisa ganti dengan mobil baru lagi dan lain sebagainya. Nah ini Oke. salah satu upaya kita untuk membuat tadi ya lebih tenang atau istilahnya Ya. customer bisa memutuskan gitu. Nah tapi ya sekali lagi Mas Kavi butuh dukungan dari pemerintah, baik dari pusat dan daerah untuk ya melihat lagi lah gitu ya. Saya rasa nggak ada yang salah atau benar. Betul. Tapi kita melihat lagi, oh ternyata situasi seperti ini, Timing apakah ya, perlu tadi direview, ya. ya apakah perlu di support dan lain sebagainya. Saya rasa ini penting juga. Oke. Ya intinya kan Mas Anton dan teman-teman nih nggak ngotot harus jualan Iya. mobil baru. Cuma Iya. masalahnya mobil baru ini harus keluar supaya perekonomian juga bergerak ya. Ya, salah satu indikator dari ekonomi Indonesia itu memang adalah industri otomotif. Industri otomotif. Jadi kalau industri otomotifnya berjalan, karena tadi ya, karena ada jutaan orang yang bekerja di situ, banyak customer UIO yang sudah di Auto 2000 aja kan orang yang sudah membeli mobil di Auto 2000 selama kalau kita hitung misalnya 8 tahun ke belakang, itu kira-kira 2 juta. Iya. 2 juta mobil. 2 Jadi juta mobil, bayangkan apa ya potensi dari mobil itu untuk berbagai macam bisnis ya Yap. sebenarnya. Jadi itu sangat menggerakkan bisnis. Nah market Indonesia yang dulu rata-rata mungkin 1 jutaan, ini sudah membangun bisnis yang cukup baik di Indonesia. Bahkan sekarang di Timin pun sudah melakukan ekspor yang cukup tinggi ya volumenya ya. Ekspor tertinggi tahun Ekspor lalu deh ya. tertinggi. Nah harapannya kan, oh ini ternyata bisa meng-create market-market di luar Indonesia. Ya tapi kan harus didukung juga ya, selain dari sisi dalam negerinya gitu. Ya pastilah ya hukumnya di mana-mana mau pasti industri domestik lah ya, apa pasar domestik yang menjadi fondasi dasar. Betul. Ya kalau sobat bisnis mau apa ya membayangkan nih, ini harga berapa Mas Anton? 300. Sekarang 303. Ya 303. Dulu launch price-nya 299 ya. Jadi ketika sobat bisnis mau punya mobil ini dengan harga segitu, jangan bayangkan bahwa duit 303 juta itu masuknya ke kantong Mas Anton semua. Oh, enggak. Di situ harus ada bayar PPN, Pasti. ada PPNBM, ada PKB juga dan segala macam. Ya kira-kira kalau hitungan kasarnya 40% lah. Iya. 40%-nya dari 303 juta itu masuk ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPNKB itu daerah ya, apa kepolisian ya? Iya, daerah juga itu. Daerah. Nah, daerah. itu di daerah jadi PAD, di apa namanya di pemerintah pusat jadi apa pendapatan. Betul. Jadi dari 303 juta ini kita sebenarnya lagi nyumbang negara juga. Iya. Makanya untuk apa penjualan sebenarnya nggak kotot-kotot amat lah harusnya ngejualan mobil nih. Cuma supaya ekonomi berjalan, negara punya uang, punya pendapatan, pemerintah daerah punya PAD, ya harus ada produksi dan produksi ini harus diserap. Ya, ini satu siklus lah sebenarnya. Ya, siklus. Satu siklus. Jadi ya ada mobil baru, berarti kan ada pajak, ada industri, ada customer, ada pendukungnya. Gitu ya. Satu siklus gitu. Ya. Oh iya, belum dihitung tadi ya. Misalnya kayak ini nih Veloz Hybrid. Ya. Ini kan TKDN-nya tinggi ya, Mas Anton ya? Jadi TKDN-nya lagi dihitung sama teman-teman di Timin, tapi local purchase-nya juga ya tinggi ya. Jadi intinya mulai dari part-part ya apa ya, mulai dari plastik part ya. Iya, plastik part. Ya. Terus ini nih, jok apa segala macam. Termasuk itu stamping, ini kan semua dilakukan di lokal ya, stamping dari bodinya. Ya, kemudian hampir semua parts-partsnya ini memang di dalam negeri. Jadi ya pastinya ada masing-masing vendor ya. Vendor tuh. Ya, yang akhirnya akan terimbas gitu ya oleh baik positif dan negatif dari industri otomotif. Ya, makanya mudah-mudahan saya rasa dengan adanya informasi-informasi seperti ini, saya senang nih, Mas Kavi selalu memberikan informasi, fakta gitu ya, pada teman-teman, pada masyarakat, supaya semuanya aware, tahu, oh kondisi seperti ini, dan bagaimana kita sama-sama nih mendukung. Jadi beli mobil tidak hanya
kebutuhan. Kebutuhan. Akhirnya menyumbang juga ya. Iya. Menyumbang juga gitu. Ya. Jadi belilah mobil bukan sebagai hobi yang egois, ya. Iya. Bukan hobi egois. Ini fungsi ekonominya tuh cukup besar. Iya. Iya, yang saya tahu kan produk Toyota juga mulai dari resin ya, yang apa Iya. bahan baku plastik, Iya. dan banyak lah ya. Betul. Bahkan mungkin ya kalau secara umum produk Toyota yang dipasarkan di Indonesia TKD-nya kata-kata ya kecuali yang impor CBU ya, Iya. itu udah 80% ke atas semua Betul, itu. betul. Jadi kalau produk-produk yang dijual Toyota di Auto 2000 ya 90% memang produksi dalam negeri. Memang adalah beberapa yang import dan saya rasa wajar karena kita Wajar. juga pengen ekspor ya. Mm-mm. Nggak mungkin kita produksi Iya. dalam negeri semua gitu ya. Nah, 90% dari produksi dalam negeri dan tadi betul local content atau local purchase-nya juga sudah sangat tinggi dan industri ini sudah dimulai udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi udah 50 tahun. Jadi banyak vendor-vendor supplier itu mungkin sejak zaman orang tuanya, Udah sekarang generasi anaknya, kedua ketiga gitu ya. Ya kayak saya aja kerja di Auto 2000 walaupun baru 1 tahun, tapi kan di Toyota secara umum Iya, sudah lebih dari 25 tahun. Wah, Ya, 25 tahun. jadi udah lama sekali. Kayak tadi kan kita duduk di tempat Iya. bersejarah ya. Iya, Di Menara Astra, titik di nolnya nolnya Toyota tuh. Itu kan sejak tahun 1971 gitu ya. Sekarang udah 55 tahun ya. 55 tahun ini ya. Ya inilah apa ya? Jadi industri otomotif tidak sekedar membayangkan produk, tapi adalah ekosistem, ekosistem ekonomi, dan kalau bisa dibilang juga ini Mas Anton ya. Kadang kita harus breakdown deh buat masyarakat Indonesia ya, khususnya. Kalau kita ya, ini sekedar ngobrol aja Mas Anton, Yes. kita keluar konteks dari otomotif. Cuma Yes. ini ada kaitannya. Iya. Ada istilah ekonomi itu ya, apa penyakit Belanda ya, Oke. Dutch disease ya. Ya. Bagaimana negara cuma mengandalkan ekspor komoditas nih, Oke. ya untuk apa? Untuk perekonomiannya. Nah, Indonesia itu kalau saja tidak ada produk industri yang dibanggakan untuk ekspor, wah kita mungkin Dutch disease akut. Oke. Karena yang kita ekspor tuh ya komoditas, Iya, sawit ataupun batu bara, ya kan, barang-barang mineral dan tambang. Iya. Yang ya alhamdulillahnya mungkin kan pemerintah dalam dari masa kepemimpinannya Pak Jokowi lantas dilanjut Pak Prabowo juga kan mengetengahkan tema hilirisasi. Ya semoga aja ke depan bisa berhasil. Tapi dengan kehadiran industri otomotif itu udah jadi salah satu cita-cita yang direalisasikan gitu loh. Indonesia punya produk industri yang laku dan kompetitif, bisa diterima di dunia. Bahkan kalau tidak salah udah sampai 100 negara nih tujuan ekspor kita. Betul. Ya, itu berasal dari mana gitu loh. Ya tadi kalau kita balik lagi sejarahnya dibuka tuh, ada panel kayu di dealer flagshipnya Auto 2000 dari awal. Dari merintis kendaraan niaga tadinya impor. Ada FG ya tadi ya, Mas Anton ya, di sebelah sini ada produknya kan yang tua banget tuh ya, Land Cruiser yang lama. Terus ada ikonik Kijang Doyok ya, yang kotak yang bak itu kan, itu generasi pertama. Nah itu rakitan lokal loh, betul, ya kan? Betul. Terus berkembang sampai ekspor. Tadi kalau ya mungkin bukan tugasnya Auto 2000 ya, kalau ekspor itu ya. Iya. Mungkin kalau ada juga di situ dimasukin tuh ekspor. Nah, ya intinya membicarakan otomotif tidak sekedar produk, tapi ini adalah ekosistem industri dan ekonomi. Betul. Memang kadang-kadang termasuk di dealer ya, kadang-kadang ada beberapa dealer atau beberapa orang melihat otomotif hanya dari sisi produk misalnya. Misalnya kita bicara mengenai Veloz Hybrid, atau hanya dari sisi harga atau penjualan. Tapi memang kalau di Indonesia nggak bisa lepas menurut saya dari industri.
Dan itu sangat kita rasakan. Betul. Jadi bagaimana komunikasi kita di dealer dengan distributor Toyota Astra Motor dengan pabrik seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu sangat akrab dan sangat dekat karena kita bagian dari satu ekosistem gitu. Jadi pada saat kita menjual satu produk, kita nggak bisa melepaskan diri dari ekosistem tadi gitu ya. Dan mengetahui bahwa produk-produk ini adalah produk buatan dalam negeri, semangat kita sebagai dealer untuk menjual, memasarkan dan memiliki kebanggaan tadi ya. Bahwa kita ingin berkembang bersama Indonesia, berkembang dengan negara ini ya, mau nggak mau ya kita akan sejalan dengan itu gitu ya. Sejahtera bersama bangsa tadi kalau bicara bersama bangsa. satu dharmanya ya. Ya itu bentuk konkretnya kayak gitu tuh. Betul. Itu bukan sekedar status loh. Ya. Mas Kavi, ini aku ada satu cerita yang menarik. Ya, menurut saya ini menjadi tren beberapa belakangan ini. Jadi kebetulan beberapa bulan belakangan sejak tahun lalu saya ketemu dengan beberapa tamu gitu ya dari Jepang, baik dari Toyota maupun dari yang lain. Itu menceritakan bahwa di negara lain seperti di Jepang ini sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Dan ini bukan tenaga kerja kasar ya, tenaga kerja skill juga, white collar juga gitu ya. Skill termasuk yang bekerja di bengkel, di pabrik dan sebagainya. Nah, mereka lagi mencari dan kami juga dengan senang hati sebagai salah satu dealer Toyota di Indonesia ini memberikan training atau mempersiapkan calon orang-orang Indonesia teknisi yang skillful. Jadi ini bukan teknisi kasar ya, teknisi skill karena kita latih memiliki sertifikat, menggunakan alat-alat yang canggih karena mobil di sana kan hampir semuanya hybrid ya, hybrid atau EV. Nah, bisa untuk bekerja di sana selama mungkin 2 atau 3 tahun. Nah, nanti kembali lagi saya ingin embed mereka untuk masuk ke Auto 2000 karena kita Auto 2000 ini bangga karena memiliki banyak sekali jagoan-jagoan skill mekanik yang luar biasa. Jadi bukan sekedar ngekspor mobil nih, ngekspor orang. Jadi ini cukup menarik karena ngekspor teknisi. Sekali lagi Auto 2000 sebagai dealer terbesar, kita kan ingin selalu mensupport Toyota. Jadi di dalam acara-acara Toyota nih seperti tahun lalu Toyota ada lomba inovasi. Kaizen. Nah, kita kebetulan Auto 2000 juaranya. Kemudian di lomba mengenai people, kepala cabang terbaik misalnya, nah itu dari Auto 2000. Kemudian dari kepala bengkel dan lain juga banyak mendapatkan piala. Nah, ini saya rasa juga menjadi salah satu hal yang penting karena tadi kan kita hanya melihat mobilnya atau ininya, tapi ternyata di behind the scene itu banyak sekali orang-orang, mekanik, kemudian technical leader, quality people gitu ya, yang bekerja untuk bagaimana semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa mobil-mobil yang ada di jalanan ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik. Jadi ini juga satu hal yang menarik menurut saya yang kadang-kadang mungkin suka kita lupakan. Tapi sebenarnya penting kalau lagi mobilnya mogok, baru ingat. Nah, lagi nyari-nyari bukunya di mana, mau telepon di mana gitu ya. Betul itu. Psikologi kebiasaan kita banget lah buku. Nah, kita lah semua yang behind the scene boleh dibilang 24 jam bekerja di masa apapun, bahkan di masa lebaran pun, di masa orang-orang libur pun banyak karyawan kita yang memang piket. Mereka juga selalu mempersiapkan diri karena namanya mobil pasti kadang-kadang ada aja gitu masalah, apakah overheating, apakah apa gitu ya. Yang penting kan mau kemana aja nggak deg-degan ya. Mau kemana aja di seluruh Indonesia ya pasti ada dealer Toyota dan sebagian besar wilayah Indonesia juga ada Auto 2000. Jadi itu juga membantu ya tadi ya masyarakat dan tadi ya mempersiapkan baik orang, facility itu ternyata luar biasa penting dalam menurut saya.